Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Republika. Bertemu lagi kita dalam program Republika News Story. Nah, kali ini kita akan berbicara terkait dengan keluarnya Perpres nomor 10 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang di dalamnya itu terkandung beberapa ketentuan yang berkaitan dengan investasi minuman keras di Indonesia. Nah, banyak yang mengatakan bahwa ini sebagai bentuk legalisasi miras karena dalam prosesnya nanti bisa jadi miras akan sangat marak bahkan sampai ke level toko-toko kecil atau bahkan kaki lima akan sampai ke sana. Nah, mungkin kalau kita bicara dalam perspektif apakah ini halal atau haram, jelas lima agama itu tidak tidak menyarankan bahkan melarang alkohol seperti itu. Nah, tapi kali ini kita akan bicara dalam konteks ekonomi. Kita akan mencoba menjawab benar tidak sih investasi dari minuman beralkohol ini akan memberi keuntungan dan manfaat yang besar bagi negara ini. Nah, kali ini saya akan ditemani sama Mas Derajat Wibowo, Mas Derajat Hari Wibowo. Beliau adalah ekonom senior Indef dan juga beliau adalah Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional. Assalamualaikum Mas Derajat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Sehat kabar? Mas Derajat? Alhamdulillah sehat Mas Dewa. Sehat. Ya Mas, ini kita Ketemu lagi sehat kita ya. ya Mas, kita lagi rame terkait dengan isu dibukanya investasi minuman keras di Indonesia dengan keluarnya Perpres nomor 10 2021 ini Mas. Nah, dari kajian ekonomi dan pengalaman berbagai negara, sebenarnya benar tidak sih Mas, ini akan menguntungkan negara kita, akan banyak manfaat dari investasi ini. Begitu Mas Rajat? Tidak, akan lebih banyak rugi ekonomi atau mudarat ekonominya dibandingkan dengan manfaat ekonominya. Itu jawaban ringkasnya ya. Tapi tentu kan kita harus jelaskan dulu ya beberapa poin. Jadi yang pertama itu minuman keras tergolong pada produk-produk yang supply itu bisa menciptakan demand. Ya. Jadi supply creates its own demand. Ya. Jadi adanya penawaran, adanya produksi bisa menciptakan permintaan, bisa menambah permintaan. Jadi sama seperti HP. Ya. HP dulu nggak ada orang yang butuh HP kan. Nah, begitu ada yang memproduksi HP, akhirnya timbullah permintaan terhadap HP. Nah, ini sama dengan miras ya. Ketika investasi miras masih ditutup, suplainya terbatas, maka demand dan konsumsinya itu menjadi terbatas. Ya jelas ada sembunyi-sembunyi itu jelas, itu dimanapun di seluruh dunia pasti akan seperti itu. Nah, tapi begitu produksi dan suplainya dibuka, jumlah yang ada di pasar itu makin bertambah, itu nanti kecenderungannya biasanya konsumsinya akan bertambah, melonjak drastis. Karena permintaan meningkat, Mas ya. Karena permintaannya meningkat. Dan juga wajar dong karena si produsen, si investor pasti pengen dapat untung kan, ingin uangnya kembali dan dapat untung. Jadi dia akan dengan segala macam cara itu akan berusaha menciptakan permintaan. Dengan berbagai macam promosi bisa dimaksud. Mungkin kalau promosi di TV mungkin agak untuk Indonesia mungkin nggak akan seperti negara lain ya. Akan tapi kan banyak caranya. Banyaklah caranya, bisa melalui olahraga, bisa melalui macam-macam lah, akalnya banyak sekali. Jadi artinya apa? Artinya hanya masalah waktu saja konsumsi miras di Indonesia akan melejit, akan meledak. Nah, kemudian yang kedua yang perlu kita ingat berdasarkan pengalaman di berbagai negara dan juga terjadi dalam skala kecil di Indonesia, itu selalu ada saja sekelompok masyarakat
peminum miras itu yang meminum melebihi batas standar kesehatan yang berlaku di negara lain, ya, di negara yang tidak mengharamkan miras, ya. Negara yang tidak mengharamkan miras itu mereka memakai standar kesehatan, ya. Nah, itu disebutnya adalah excessive drinking, minum yang berlebihan, ya. Kalau di Amerika itu standarnya 4 unit sekali minum untuk perempuan, 5 unit sekali minum untuk laki-laki. Ya, itu apa namanya, yang disebut dengan excessive drinking. Makanya kalau di TV-TV kan ada tuh orang yang dites alkoholnya banyak enggak, dia dites jalan, diberhentikan polisi ketika dia nyupir karena dia tidak boleh nyetir sambil minum, setelah itu nyetir dia nggak boleh. Ya. Nah, jadi selalu ada saja porsi itu. Porsinya di setiap negara beda-beda, tapi angkanya kira-kira nggak jauh-jauh. Nah, hasil riset di Amerika Serikat, riset resmi nih, ya, bukan riset perguruan tinggi. Riset perguruan tinggi juga resmi, tapi akademis sifatnya, ya. Kalau ini riset yang diberitakan di websitenya pemerintah Amerika Serikat, itu 1 dari 6 peminum itu tergolong pada excessive drinking. Jadi 1 dari 6 itu excessive drinking. Nah, kemudian yang ketiga, ya, kita lihat dari perpresnya sendiri, ya. Di lampiran Romawi 3 ada nomor urut 31, 32, 33, kemudian 44 dan 45, ya. Itu di butir A memang disebutkan untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. Tapi di butir B itu ada kalimat yang mengatakan penanaman modal di luar huruf A dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur. Ya. Artinya apa? Artinya investasi baru untuk pabrik miras itu bisa juga dilakukan di provinsi selain 4 provinsi tadi. Bisa dilakukan di DKI, bisa dilakukan di Jawa Barat, bisa di provinsi lain, ya. Asal ada usulan dari gubernur dan kemudian ditetapkan oleh kepala BKPM. Jadi dengan dibukanya peluang. Jadi dengan kata lain, semua provinsi sebenarnya bisa membuka investasi miras. Bisa. Semua provinsi bisa mempunyai investasi baru di miras. Semua, ya. Tapi untuk 4 provinsi tadi, Bali, NTT, Sulut, dan Papua, otomatis. Bahasanya otomatis, gitu ya. Otomatis dia. Nah, untuk yang lain, itu gubernur mengajukan usulan kepada kepala BKPM, dan kalau ditetapkan oleh kepala BKPM, maka bisa dibuka. Ya tentu orang mengatakan kan belum tentu gubernurnya berani. Belum tentu juga, ya kan? Jadi artinya apa? Dengan adanya supply creates its own demand, ya. Kalau di tempat lain juga bisa dibuka, maka konsumsinya akan semakin, demand dan konsumsinya juga akan semakin terdorong lebih besar. Ya. Nah, tentu mereka yang mendukung akan mengatakan itu kan bagus buat perekonomian. Nanti dulu kita lihat hasil risetnya. Jadi ini dari websitenya CDC, ya, di bagian kiri atas. CDC itu adalah pusat-pusat pengendalian dan pencegahan penyakit. Jadi Centers for Disease Control and Prevention. Ya, ini badannya pemerintah Amerika. Nah, ini judulnya Excessive Drinking is Draining the US Economy. Jadi peminum alkohol yang eksesif itu justru menyedot, memboroskan ekonomi Amerika. Nah, ini hasilnya, ini adalah hasil kajian pada tahun 2010.
Ya, di sini disebutkan ada 95.000 orang setiap tahun yang meninggal dan sebagainya. Nah, tapi kita lihat ini di Amerika itu dia pada tahun 2010 itu menyedot perekonomian Amerika 249 miliar US dollar atau sekitar $2 per minuman. $2 itu kalau di kita ya mungkin sekitar 30 ribuan, hampir 30 ribu ya per minuman. Itu yang disedot ini ya, bukan ditambah ya. Nah, ini binge drinking ya, ini maksudnya yang berlebih-lebihan, ini adalah 4 unit alkohol untuk perempuan atau lebih, 5 unit alkohol untuk laki-laki atau lebih per sekali minum. Nah, kita lihat dari biaya tersebut itu 72% itu merupakan kehilangan produktivitas, hilangnya produktivitas ya, ini bisa kita lihat ini ya. Nah, ini hilangan produktivitas. Kemudian 11% itu adalah biaya kesehatan. Lalu 10% itu adalah biaya penegakan hukum terkait dengan perbuatan-perbuatan kriminal yang terkait alkohol. Kan banyak perbuatan kriminal yang terkait alkohol ya. Kemudian juga ada biaya atau kehilangan yang terkait dengan kecelakaan kendaraan. Ini, itu 5%. Ya. Nah, jadi dan ini itu adalah dikatakan masih underestimate. Nih, masih underestimate. Masih dikatakan sebagai sebagai perkiraan yang rendah. Karena perkiraan sebenarnya itu jauh lebih besar. Nah, kemudian kalau saya saya hitung dengan PDB Amerika pada saat itu ya, angka 249 miliar itu setara dengan sekitar 1,66% dari PDB Amerika ya. Jadi angka setaranya adalah 1,66% dari PDB Amerika. Nah, artinya apa? Artinya sudah ada bukti bahwa minum yang berlebih-lebihan itu membuat ekonomi mengalami drainage ya, mengalami penyedotan uang keluar ya, pemborosan. Nah, jangan lupa di Amerika penegakan hukumnya ketat ya, beda dengan di kita kan ya, pengawasannya juga relatif ketat. Nah, tadi saya sebutkan orang kalau minum berlebihan dia nyetir diberhentikan polisi, dia dites ya. Jadi penegakan hukumnya untuk terkait minuman ini ketat. Kemudian juga mereka ada rehabilitasi mereka yang kecanduan minuman dan sebagainya. Jadi di kita masih belum. Sehingga kalau kita mengalami yang seperti terjadi di Amerika, tentu efeknya akan cenderung lebih berat. Nah, studi lain itu juga ada ya. Ini studi yang dimuat di BMC. BMC itu salah satu jurnal kesehatan yang sangat top ya. Jurnalnya itu bukan hanya Scopus 1 tapi sudah level-level paling tinggi ya. Dia ada beberapa jurnal. Dia BMC itu grupnya Springer Nature. Ini salah satu publisher jurnal-jurnal ilmiah yang paling salah satu yang paling top di dunia ya. Ini judul jurnalnya ya, Substance Abuse Treatment, Prevention and Policy ya. Nah, ini ada di open access. Penulisnya saya agak susah bacanya, Montarat Tafonskaronshap ini ya, mungkin dari Thailand ini mungkin sepertinya kalau lihat namanya ya. Ya. Nah, ini melihat dampak ekonomi dari konsumsi alkohol. Dia melakukan review di berbagai studi ya. Di sini dilihat 20 studies. Ya, ada 20 studi yang dia kaji. Kemudian di sini dia katakan di 12 selected countries ya, 12 negara disebutkan beban ekonomi dari alkohol di 12 negara itu antara 0,45 sampai 5,44% dari PDB. Itu beban ekonominya. Ya. Nah, sekarang kita coba masukkan hitung dengan PDB di Indonesia. Ya, kita bisa pakai angka yang ada di sini dari paling rendah 0,45
paling tinggi 5,44, tapi mungkin supaya kita moderat begitu ya, kita coba pakai angka yang angka untuk ekonomi Indonesia ya. Nah, saya akan sampaikan angkanya ya. Berdasarkan data PDB dari BPS ya. Berdasarkan data dari BPS ya, produk domestik bruto Indonesia pada tahun 2020 itu adalah 15.434,2 triliun ya. 15.434,2 triliun pada tahun 2020. Nah, kita pakai karena Indonesia kita belum punya research yang rinci, yang bagus tentang dampak ekonomi dari alkohol. Kita pakai yang tengah-tengah, yang rata-rata rendah aja, Amerika lah ya, 1,66%. Kalau itu kita kalikan dengan PDB 1,66%, maka angkanya adalah 256 triliun. Ya. Tentu di Indonesia nggak akan persis 256 triliun, bisa lebih rendah ya, tapi juga bisa lebih gede karena di angka yang lain tadi kan 5,44% kan Ya. di negara lain. Jadi kalau 5% dari dari 15 triliun, nah tentu jatuhnya akan jauh lebih gede lagi. Jadi mungkin 750 triliunan kalau 5%, 250 triliun lebih, malah mungkin sampai 800 triliun. Tapi kita pakai yang rendah saja. Jadi 256 triliun biayanya. Pertanyaannya adalah, apakah investasi miras nanti itu akan sampai 256 triliun? Saya nggak yakin, kemungkinan besar tidak. Ya, ya paling pabriknya paling tinggi mungkin 1 triliun, 2 triliun. Ya. Jadi kita mengejar investasi mungkin satu pabrik, kalau katakanlah pabrik miras besar nih ya, investasinya 1-2 triliun pabrik miras besar misalkan, dia memasukkan investasi 1-2 triliun, kemudian mungkin ada penyerapan tenaga kerja dan sebagainya, tapi bandingkan tadi dengan kehilangan produktivitas, dengan dampak ekonomi yang sampai 256 triliun tadi, bandingkan juga dengan jumlah kematian yang akan muncul, ya kan? Karena akan banyak kematian yang akan muncul, ya. Kemudian bandingkan juga dengan beban rumah sakit dan dampak sosialnya, kejahatannya segala macam ya. Kejahatan terkait alkohol itu bisa sangat mengerikan ya. Orang kalau sudah mabuk itu kita nggak tahu kejahatan apa yang bisa dia lakukan. Nah, jadi biaya-biayanya itu akan jauh lebih besar dari manfaat ekonomi yang diharapkan dari investasi alkohol tadi. Itu mungkin untuk sementara. Dari penjelasan Mas Derajat, sebenarnya kan memang biaya yang dikeluarkan, tanda petik ya, biaya yang dikeluarkan oleh negara terkait dengan investasi minuman keras ini sangat besar, justru akan rugikannya sangat besar. Tapi kenapa pilihannya pemerintah tetap mau menarik investasi dari minuman keras? Apakah memang sudah kehabisan akal atau memang ada pertimbangan lain, Mas? Nah, saya nggak tahu kenapa justru sesuatu yang sangat kontroversial, sesuatu yang diharamkan oleh agama Islam, ya, sesuatu yang efek sosialnya itu semua negara itu sepakat, gitu ya. Itu justru yang dipilih. Saya nggak tahu alasan realnya apa ya. Nah, tapi yang jelas negara-negara di mana banyak yang ateis, sampai negara yang secara agama ketat, itu semua tahu dampak negatif dari alkohol itu luar biasa, tahu semua ya. Bahkan di negara-negara barat itu betul-betul aturannya ketat untuk minum alkohol gitu. Orang mungkin bisa mengatakan, oh, di Indonesia kan bisa juga dibikin aturan ketat. Come on, give me a break gitu ya kan. Di Indonesia kan aturan banyak sekali yang dibuat ujungnya dilanggar gitu loh. Dan orang bisa kong-kalingkong dengan oknum. Jadi saya nggak tahu kenapa apa yang menjadi dasar dari pemerintah untuk melakukan ini. Apakah ada
ada pertimbangan khusus ya. Tapi kalau dari sisi hitungan ekonomi ya nggak masuk saja. Jadi Atau argumennya kan untuk ekonomi, hitungan ekonominya nggak masuk. atau mungkin karena selama ini remang-remang dan malah justru pengen dibuka saja, Mas. Karena kan yang namanya konsumsi alkohol kan sekarang itu memang sebenarnya cukup tinggi juga gitu. Artinya minuman-minuman ilegal itu juga banyak banget didapat gitu ya. Mulai dari yang tradisional, jenis-jenis mulai dari lapen, ciu dan segala macam itu yang tradisional, dan juga yang produk-produk kayak misalnya anggur merah, orang tua dan segala macam. Itu kan konsumsinya juga sebenarnya tinggi gitu. Apa justru karena daripada remang-remang ya udahlah dibuka sekalian gitu, untuk menambah pemasukan negara. Ya kalau itu argumennya, korupsi itu kan sebagian besar remang-remang, yang ditangkap KPK itu kan cuma secuil saja, ya kan? Kenapa nggak dibuka saja, bolehin aja, ya kan? Orang boleh aja korupsi untuk ngambil duit-duit proyek, yang penting dia bayar pajak, ya dah. Kalau argumennya seperti itu, kita putihkan saja korupsi, kita putihkan saja narkoba, ya toh? Narkoba duitnya gede, narkoba. Ya kan, mending kita pajaki aja si Pablo Escobar segala macam, kita suruh investasi, kita pajakin, ya kan. Jadi kalau argumennya seperti itu ya susah diterimalah secara logika. Karena apa? Karena dengan investasi baru tidak dibuka, itu otomatis kan produksinya tadi terbatas. Memang ada yang remang-remang itu ada, itu tidak terhindarkan. Akan tetapi kan tidak meledak gitu. Tapi begitu dibuka, itu kecenderungannya akan jadi meledak. Ya, contohnya yang sudah melakukan itu misalkan di Belanda, itu dia legalisasi marijuana ya, tulisannya kan marijuana, tapi marijuana ya, dia legalisasi beberapa obat-obatan. Akhirnya kan konsumsi di sana jadi meledak gitu. Ya. Jadi faktanya kan memang hal-hal yang seperti itu kalau nggak dilarang ya diatur dengan ketat. Ya. Dan diatur dengan ketat pun yang seperti saya tunjukkan tadi, dampak ekonominya jauh lebih besar daripada manfaat ekonominya. Oke, Mas Derajat, kalau tadi kita bicara dalam konteks ekonomi ini ternyata mudaratnya lebih besar dibandingkan manfaatnya. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh negara dalam konteks ini untuk meminimalisir? Ada nggak gitu? Jadi investasi tetap jalan, upaya meminimalisasi juga ada. Ada nggak cara seperti itu? Atau memang nggak ada jalan dan satu-satunya cara yang harus sikat? Ya kalau alkohol saya nggak melihat banyak ada jalan ya, karena katakanlah nih nggak ada gubernur satupun yang mau mengusulkan untuk daerahnya. Jadi cuma di 4 provinsi tadi. Tapi kan di butir 44 dan 45 itu kan dibolehkan peredarannya. Artinya kan orang bisa produksi di salah satu dari 4 provinsi tadi, kemudian bisa di kapal antar pulau segala macam mudah sekali. Kalau produksi di Bali masuk ke Jawa mudah sekali, ya kan. Habis itu masuk ke Sumatera juga mudah sekali. Nah, jadi otomatis itu tadi konsumsi akan meningkat, melonjak ya, demand akan meningkat ya, sehingga akan semakin banyak rakyat kita dan juga yang paling akan banyak menyedihkan dampaknya itu adalah anak-anak muda kita yang akan kecanduan alkohol. Di sisi lain, sektor kesehatan kita nggak siap untuk menghadapi penyakit-penyakit akibat kecanduan alkohol, itu nggak siap. Kita kan masih kewalahan dengan pembiayaan kesehatan, misalkan terkait BPJS, kita masih kewalahan untuk menampung pasien-pasien COVID gitu ya. Jadi kalau kita nggak kewalahan dengan pasien-pasien COVID, kenapa banyak sekali yang diisomankan kan? Nah, isoman itu kan salah satu bentuk wujud untuk mengurangi tekanan terhadap rumah sakit. Nah, jadi sistem kita nggak siap untuk itu. Bahkan seandainya sistem kita siap dibuat seperti di Amerika, di Australia, ya kebetulan saya kan lama tinggal di Australia ya.
atau di Eropa. Kebetulan kerjaan saya dulu sebelum pandemi mengharuskan saya banyak ke Eropa. Seandainya kita sanggup membuat sistem sebagus mereka pun, itu dampak negatifnya seperti yang saya tunjukkan tadi kan, masih banyak dampak negatifnya, dan ini merupakan area riset yang sangat besar untuk masalah terkait alkohol ini. Nah, sehingga apa namanya, kalau melihat seperti itu ya, saran saya yang paling baik itu ya butir 31 sampai 33 tadi, kemudian 4445 itu ya dibuang saja, ya dihapus saja, ya. Kalau untuk menggenjot ekonomi, saya sering menyarankan pulihkan konsumsi dulu. Cara memulihkan konsumsi, pulihkan keyakinan para konsumen. Maaf, sebelum sampai sana Mas, mungkin sedikit terkait dengan bisa nggak sih, ini kan seringkali minuman beralkohol ini dikaitkan dengan industri wisata. Sebenarnya bisa nggak sih industri wisata kita tanpa alkohol? Kalau 100% memang susah, harus kita akui ya. Pusat wisata kita kan masih di Bali. Di Bali kan banyak sekali wisatawan asing ya, wisman yang datang, dan mereka memang konsumen alkohol gitu ya. Jadi kalau 100% tidak. Akan tetapi kalau untuk membatasi dengan ketat itu masih bisa. Untuk membatasi dengan ketat, wisatawan Nusantara, Wisnus kita itu yang minum alkohol bisa dihitung kan, cuma sedikit kan, rata-rata nggak minum alkohol, rata-rata Wisnus kita itu wisata keluarga, satu keluarga, mereka lebih senang kuliner ya kan, mereka ke Bali, mereka lebih senang makan ikan di Pantai Jimbaran misalkan, dan sebagainya, mereka kalau ke Jogja lebih senang jalan-jalan ke Malioboro, jadi kerajinan perak dan sebagainya. Dan jadi kalau wisatawan Nusantara saya rasa nggak terlalu banyak, tapi kalau memang wisatawan asing itu memang ya nggak dihindarkan, dan selama ini kan memang kita tidak melakukan pelarangan total terhadap alkohol. Kan faktanya kan di hotel-hotel di Jakarta orang bisa dengan mudah memesan wine, ya kan? Dan jangankan di hotel-hotel, di Garuda saja penumpang itu bisa dengan mudah kok pesan wine, Garuda menyediakan wine kok, ya kan? Jadi Garuda juga menyediakan minuman beralkohol untuk penerbangan ke luar negerinya. Jadi selama ini kita tidak melakukan larangan total, tapi kita juga tidak membuka gitu. Dan hemat saya itu sudah kondisi yang optimal lah ya, kondisi yang optimal buat Indonesia, baik untuk ekonomi maupun untuk sosialnya maupun untuk kesehatannya. Nah, ketika kita membuka, maka kita sudah miring ke satu sisi yang lain. Nah, itu yang mungkin dampaknya akan bisa seperti yang dialami oleh negara-negara lain tadi. Ya. Ini kalau kita lihat kan juga di ketentuan itu kan nanti ada sampai ke kaki 5 ya Mas ya peredarannya. Ada kaki 5. Ini bisa jadi efeknya akan lebih gila untuk peredarannya. Ya, kalau sampai UKM bisa jualan alkohol segala mungkin faktanya memang ada. Ya, faktanya kan ya, tapi seperti yang saya sampaikan tadi, sesuatu yang tidak bagus dan terjadi kan solusinya bukan kita legalkan gitu loh. Ya kan, solusinya ya kita kendalikan gitu. Oke Mas, terakhir mungkin ini Mas. Saran Mas Derajat, bagaimana kita memulihkan ekonomi tanpa harus membuka investasi minuman keras? Ya begini, poin saya yang pertama adalah pembukaan investasi minuman keras itu dalam jangka menengah dan panjang akan lebih banyak merugikan ekonomi Indonesia. Ya. Mungkin 1 tahun pertama mungkin yang kelihatan investasinya. 1 tahun, 2 tahun kelihatan duit masuk kan, yang kelihatan ada lapangan kerja. Tapi setelah itu kan konsumsi bakal melonjak. Setelah itu kita baru merasakan dampaknya. Jadi dalam jangka menengah dan panjang itu lebih jelek bagi perekonomian kita. Nah, kemudian yang kedua, itu untuk memulihkan ekonomi kita terutama di tengah pandemi, kuncinya itu adalah memulihkan konsumsi dulu. Memang bukan hanya itu, tapi itu yang paling kunci karena pertumbuhan ekonomi itu sering ikut konsumsi. Nah, pemulihan konsumsi itu tergantung pada
pemulihan kepercayaan konsumen. Untuk konsumen merasa aman dari sisi kesehatan kalau dia belanja lagi di mall, dia traveling lagi dan sebagainya. Nah, untuk itu ya kita harus menggenjot vaksinasi yang sering saya sampaikan sekarang ya. Kita coba genjot vaksinasinya, kita kendalikan jumlah kasusnya ya. Karena itu vaksinasi itu menjadi kunci. Nah, saya pernah mengusulkan satu langkah terobosan vaksinasi bisnis yang berbayar mahal. Ya, memang dari sisi keadilan mungkin kesannya kok tidak adil gitu ya. Akan tetapi faktanya adalah sebagian besar dari konsumsi ya, itu disumbangkan oleh kelompok menengah dan atas. Nah, itu lebih dari 3/4 ya. Jadi mereka ini harus kita pulihkan kembali. Dan mereka ini kelompok menengah atas ini juga sebagai investor. Jadi kalau mereka keyakinannya terhadap kesehatan itu pulih lagi, maka mereka akan berinvestasi dan mereka akan konsumsi. Dan investasi dan konsumsi itu dua motor utama pertumbuhan kita. Jadi caranya ya itu tadi, kita sediakan vaksinasi harganya agak sedikit mahal, mereka bayar gitu ya. Misalkan 1 juta misalkan, pasti mau mereka 1 juta satu kali suntik, ya kan? Kalau katakanlah kita lepas yang untuk vaksinasi berbayar mahal ini, katakanlah hanya 5 juta saja, misalkan 5 juta orang saja, itu artinya ada uang masuk 5 triliun untuk Bio Farma. Bio Farmanya untung gitu. Ya 5 triliun tentu dikurangi dengan biaya-biaya lah, tapi intinya vaksinasi bisnis ini bisa mendorong kembali konsumsi kelas menengah atas, mendorong kembali investasi ya. Mungkin memang ada kesan kok tidak adil. Memang saya akui ya itu. Namun kita kan harus bisa menyeimbangkan. Nah, kelompok masyarakat umum ini jadi kejar dengan vaksinasi umum yang gratis dari pemerintah itu tadi, ya. Dan yang kita alokasikan untuk vaksinasi bisnis ini jangan banyak-banyak, ya, hanya sedikit saja. Yang penting orang-orang kelas menengah atas ini segera berkonsumsi lagi, segera berinvestasi lagi, sehingga ekonomi kita akan lebih cepat pulihnya. Itu ada cara lain, tapi terlalu rinci mungkin di topik lain kita bahasnya. Iya, sebenarnya menarik juga nih Mas berkait dengan vaksinasi bisnis ini Mas, karena ada dianggap ada efek ketidakadilan, tapi di satu sisi ada kebutuhan untuk secepatnya mendorong kelompok menengah ke atas ini segera beraktivitas meningkatkan konsumsinya seperti itu. Mas Derajat, terima kasih sekali nih Mas waktunya. Setidaknya dari diskusi kita ini, ngobrol kita ini, kita memberikan satu perspektif baru ke publik ataupun ke masyarakat, ke pemerintah bahkan, bahwa ini loh tidak seperti di angan-angan bahwa investasi minuman keras itu akan sangat banyak keuntungannya. Ternyata ada nilai kerugian bahkan dari sisi finansial yang akan dikeluarkan negara untuk membiayai efek-efek dari alkohol ini. Terima kasih Mas Derajat. Terima kasih Mas Dewo. Next time jangan kaget dan mohon maaf kalau kita harus mengganggu waktunya untuk kita ajak ngobrol di News Story Republika begitu. Insya Allah bagian dari dakwah kita bersama. Terima kasih Mas Derajat. Insya Allah. Republika, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Kita akan jumpa lagi dalam Republika News Story untuk tema yang lainnya. Terima kasih, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.